Welcome. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah pohon atau tree. Tujuan pembelajaran: 1. Bisa menguasai konsep teoritis dan membangun pohon berakar dan pohon merentang secara tepat. 2. Bisa membangun minimum spanning tree dengan algoritma prim dan algoritma Kruskal. 3. Bisa menguasai konsep teoritis pohon MRI dan balance tree secara tepat. 4. Serta bisa membangun pohon biner dalam berbagai aplikasinya untuk memecahkan permasalahan secara efektif dan efisien. Now, let's get started. Pohon atau tree adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Karena pohon tidak boleh mengandung sirkuit, maka pohon tidak boleh mengandung busur multiple seperti multigraf maupun loops seperti pseudograf. Jadi, pohon mestilah masuk dalam kelompok graf sederhana. Perhatikan 4 ilustrasi di layar. G1 adalah pohon karena ia graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. G2 juga pohon karena ia graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. G3 bukan pohon karena ia mengandung sirkuit, misalnya A, D, F, A. Dan G4 juga bukan pohon karena ia bukan graf terhubung. Perhatikan busur AF dengan busur BE kelihatannya aja menyilang, tapi mereka saling lepas atau tidak terhubung. Lihat, tidak ada simpul di sini. Nah, pohon mungkin saja memiliki hanya sebuah simpul tanpa jalur apapun. Nah, ini disebut graf trivial. Hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Jadi, setiap komponen dalam hutan adalah pohon. Perhatikan ilustrasi ini. Ini adalah sebuah hutan dengan 3 pohon. Sifat-sifat pohon. Misalkan G, VE ialah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan berikut adalah ekivalen. 1. G adalah pohon jika tidak mengandung sirkuit. 2. Tiap simpul dalam G terhubung dari akar dengan lintasan tunggal. 3. G memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. 4. G tidak mengandung sirkuit. Namun, penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Dan 5, G terhubung, serta semua sisinya adalah jembatan. Pohon berakar atau rooted tree adalah pohon di mana ada satu simpulnya yang dikhususkan dari simpul-simpul lain, dan satu simpul tersebut disebut sebagai akar atau root. Lalu jalur-jalurnya digambarkan menjauh dari akar. Dan ini bisa diberi arah. Perhatikan ilustrasi-ilustrasi yang tampil di layar. Ilustrasi pertama adalah sebuah pohon. Berdasarkan pohon ini, dibentuklah 2 pohon berakar yang berbeda. Ilustrasi kedua adalah pohon berakar dengan B sebagai akarnya.
Perhatikan, simpul B sebagai akar, dari sini tiap jalur dengan simpulnya digambarkan ke bawah. Ilustrasi ketiga, pohon berakar dengan E sebagai akarnya. Perhatikan, simpul E sebagai akar, dari sini tiap jalur dengan simpulnya digambarkan ke bawah. Teorema pada pohon berakar. Sambil diperhatikan ilustrasi ini ya. Anak atau child. Simpul Y dikatakan anak dari simpul X jika terdapat jalur langsung dari X ke Y. Contoh, B, C, D ialah anak-anak dari simpul A. Orang tua atau parent. Simpul X dikatakan orang tua dari simpul Y jika terdapat jalur langsung dari X ke Y. Contoh, E adalah orang tua dari simpul H, I, dan J. Saudara kandung atau sibling, yaitu simpul-simpul yang memiliki orang tua yang sama. Contoh, F saudara kandung E karena mereka memiliki orang tua yang sama, yaitu B. Sedangkan G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. G orang tuanya si D, sedangkan E orang tuanya si B. Leluhur atau ancestor. Leluhur simpul V selain akar ialah simpul-simpul dalam lintasan dari akar ke simpul V, tapi nggak termasuk simpul V itu sendiri. Contoh, leluhur simpul L adalah K, G, D, A. Tapi leluhur simpul A tidak ada karena A adalah akar. Keturunan atau descendant. Keturunan simpul V ialah simpul-simpul yang memiliki V sebagai leluhurnya. Contoh, keturunan B adalah E, F, H, I, dan J. Tapi simpul J tidak memiliki keturunan karena J adalah daun. Teorema pada pohon berakar. Sambil diperhatikan ilustrasi ini ya. Derajat simpul pada graf berbeda dengan derajat simpul pada pohon. Derajat simpul pada pohon adalah jumlah anak dari simpul itu. Jadi, derajat atau degree sama dengan derajat keluar. Contoh, derajat A sama dengan 3 karena A memiliki 3 anak. Derajat B sama dengan 2 karena B memiliki 2 anak. Derajat C sama dengan 0 karena C tidak memiliki anak. Derajat masuk simpul akar adalah 0. Sedangkan derajat masuk simpul-simpul lainnya adalah 1.
Derajat pohon berakar adalah derajat maksimum dari simpul-simpulnya. Contoh, pohon di samping ini berderajat 3. Perhatikan simpul E yang berderajat 3 karena memiliki 3 anak. Daun atau leaf atau simpul terminal adalah simpul yang tidak beranak atau simpul berderajat keluar 0. Contoh, C, F, H, I, J, L, dan M adalah daun. Cabang atau branch atau simpul dalam atau internal nodes adalah simpul yang beranak atau simpul yang berderajat keluar lebih daripada 0. Contoh, A, B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam atau cabang. Akar termasuk cabang atau simpul dalam. Kecuali di dalam pohon itu akar A adalah satu-satunya simpul, maka akar adalah daun. Teorema pada pohon berakar. Sambil diperhatikan ilustrasi ini ya. Lintasan adalah lintasan sederhana tunggal dari simpul U ke simpul V sedemikian sehingga simpul U adalah leluhur atau orang tua dari simpul V. Lintasan dalam pohon berakar selalu berasal dari akar, dari atas ke bawah. Contoh lintasan A, B, E, J. Lintasan memiliki panjang atau length, yaitu banyaknya jalur yang dilalui dalam lintasan. Contoh, lintasan A, B, E, J memiliki panjang 3. 1, 2, 3. Aras atau level atau tingkat. Aras dari simpul V adalah panjang lintasan dari akar ke simpul V. Aras dari akar adalah 0. Contoh lain, aras dari simpul B, C, dan D adalah 1. Tinggi atau kedalaman atau height atau depth, yaitu aras atau level maksimum dari suatu pohon berakar. Dengan kata lain, tinggi pohon berakar ialah panjang atau length jalur terpanjang dari akar ke simpul. Contoh, pohon ini memiliki tinggi 4. Karena lintasan terpanjangnya A, D, G, K, M memiliki panjang 4. 1, 2, 3, 4. Pohon terurut atau ordered tree adalah pohon yang anak-anak tiap simpul diurutkan secara linier
yaitu dari kiri ke kanan. Ilustrasi pertama adalah contoh ordered tree. Perhatikan pengurutan simpulnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Upa pohon atau subtree adalah subgraf pohon yang juga merupakan pohon. Ilustrasi 2 adalah subtree berakar pada H. Ini bisa juga disebut sebagai left subtree atau subtree kiri dari simpul C. Ilustrasi ketiga adalah subtree yang berakar pada I. Ini bisa juga disebut sebagai right subtree atau subtree kanan dari C. Pohon merentang atau spanning tree dari graf terhubung adalah subgraf merentang yang berupa pohon. Dengan kata lain, subgraf terhubung yang mengandung semua simpul pada graf, tapi tidak mengandung sirkuit. Jadi, himpunan simpul pada pohon merentang dari graf G sama dengan himpunan simpul pada graf G. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Perhatikan ilustrasi-ilustrasi ini. Ilustrasi pertama adalah sebuah graf G yang bukan pohon dengan jumlah simpul 4. Berdasarkan graf G ini bisa diperoleh misalnya 4 pohon merentang. Ilustrasi 2 adalah pohon merentang T1 dengan jumlah simpul 4. Demikian juga T2, T3, dan T4. Masing-masing adalah pohon merentang dari graf G dengan jumlah simpul tetap 4. Setiap graf terhubung memiliki paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen memiliki K buah pohon merentang disebut hutan merentang atau spanning forest. Contoh aplikasi pohon merentang. 1. Jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Hal ini diperlukan misalnya untuk meminimumkan biaya pembuatan jalan. 2. Routing pesan pada jaringan komputer. Hal ini diperlukan misalnya untuk meminimumkan panjang kabel komputer yang dibutuhkan. Ini ilustrasinya. Ilustrasi A adalah jaringan komputer. Dan dari graf A ini bisa diperoleh pohon merentang multicast seperti pada ilustrasi B.
Pohon rentang minimum. Sebuah graf berbobot yang terhubung mungkin saja memiliki lebih dari satu pohon merentang. Dalam aplikasi, sering diperlukan pemecahan masalah, yakni bagaimana memperoleh pohon merentang yang berbobot minimum. Ini contoh graf. Dan ini contoh salah satu pohon merentangnya. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Terdapat beberapa algoritma yang bisa digunakan untuk memperoleh pohon merentang minimum dari sebuah graf berbobot yang terhubung. Pertama, algoritma Prim atau kadang disebut algoritma Prim-Jarny. Dimulai dengan memilih jalur berbobot terkecil, masukkan ke dalam spanning tree. Berturut-turut, tambahkanlah jalur pohon berbobot terkecil yang bersisian dengan simpul yang sudah ada di pohon dengan ketentuan tidak boleh membentuk sirkuit. Berhentilah ketika N-1 jalur selesai digambar. Penting diingat bahwa dengan algoritma Prim, langkah demi langkahnya selalu membentuk pohon terhubung. Hal ini karena langkah demi langkah jalur yang dipilih selain harus yang berbobot terkecil, harus pula selalu terhubung dengan pohon yang sudah terbentuk sebelumnya. Contoh soal. Carilah pohon rentang minimum dari graf ini dengan algoritma Prim. Penyelesaiannya, perhatikan dengan cermat dan ingat tidak boleh membentuk sirkuit. Step 1. Pilihlah jalur dengan bobot terkecil. Dapatlah jalur 1, 2 dengan bobot 10. Step 2. Pilihlah jalur dengan bobot terkecil yang bersisian dengan simpul 1 atau simpul 2. Dapatlah jalur 26 dengan bobot 25. Step 3. Pilihlah jalur dengan bobot terkecil yang bersisian dengan simpul 1, simpul 2, atau simpul 6. Dapatlah jalur 36 dengan bobot 15. Step 4. Pilihlah jalur dengan bobot terkecil yang bersisian dengan simpul 1 atau simpul 2 atau simpul 3 atau simpul 6. Dapatlah jalur 46 dengan bobot 20. Terakhir, pilihlah jalur dengan bobot terkecil yang bersisian dengan simpul 1 atau simpul 2 atau simpul 3, atau simpul 4, atau simpul 6. Maka dapatlah jalur 35 dengan bobot 35. Jadi, inilah pohon rentang minimumnya. Dengan total bobot 10 tambah 25 tambah 15, tambah 20, tambah 35, sama dengan 105. Masalah terpecahkan. Algoritma lain yang bisa digunakan untuk memperoleh pohon merentang minimum dari suatu graf berbobot yang terhubung ialah algoritma Kruskal. Setelah jalur diurutkan secara ascending,
Pilihlah jalur dalam graf dengan bobot terkecil. Masukkan ke dalam spanning tree. Berturut-turut, tambahkan jalur dengan bobot terkecil yang tidak membentuk sirkuit. Berhentilah sesudah N-1 jalur selesai digambar. Algoritma Kruskal sedikit lebih sederhana dibandingkan dengan algoritma Prim dalam pemeriksaan jalur-jalur yang akan dipilih. Hal ini karena pada algoritma Kruskal ini, pertimbangan memilih jalur hanya bobotnya yang harus terkecil, di samping tidak boleh membentuk sirkuit. Langkah demi langkahnya tidak mesti membentuk pohon terhubung. Yang penting pada akhirnya lah membentuk pohon terhubung. Contoh soal, carilah pohon rentang minimum dari graf ini dengan algoritma Kruskal. Penyelesaiannya, jalur kita urutkan dulu secara ascending seperti ini. Kemudian, periksa jalur 1, 2 dengan bobot 10. Bukan sirkuit, maka jalur 1, 2 digambar. Periksa jalur 3, 6 dengan bobot 15. Bukan sirkuit, maka jalur 36 ditambahkan. Periksa jalur 46 dengan bobot 20. Bukan sirkuit, maka jalur 46 ditambahkan. Periksa jalur 26 dengan bobot 25. Bukan sirkuit, maka jalur 26 ditambahkan. Periksa jalur 14 dengan bobot 30. Membentuk sirkuit, maka jalur 14 ditolak. Terakhir, periksa jalur 35 dengan bobot 35. Bukan sirkuit, maka jalur ditambahkan. Sampai sini berhentilah karena keenam simpul dengan 5 jalur selesai digambar. Jadi, inilah pohon rentang minimumnya. Atau bisa ditambahkan bobot menjadi seperti inilah pohon rentang minimumnya. Dengan total bobot 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 tambah 35 sama dengan 105. Masalah terpecahkan. Pohon MRI. Pohon MRI adalah pohon berakar yang tiap cabang memiliki paling banyak M anak. Adapun pohon full MRI adalah pohon berakar yang tiap cabang memiliki tepat M anak. Pohon biner atau binary tree adalah pohon MRI dengan M sama dengan 2. Adapun full binary tree adalah pohon full MRI dengan M sama dengan 2. Perhatikan ilustrasi-ilustrasi ini. Pohon T1 disebut full binary tree karena tiap cabang memiliki 2 anak. Pohon T2 disebut full 3 ari tree karena tiap cabang
Pohon T1 disebut full binary tree karena tiap cabang memiliki tepat 2 anak. Pohon T2 disebut full three-ary tree karena tiap cabang tepat memiliki 3 anak. Pohon T3 disebut full 5-ary tree karena tiap cabang tepat memiliki 5 anak. Sedangkan pohon T4 disebut three-ary tree karena tiap cabang memiliki paling banyak 3 anak. Ada juga yang 2 anak nih, seperti ini. Terkait dengan pohon M-ary, ada istilah balance tree, yaitu pohon seimbang yang subtree tiap simpul mengandung jalur yang kira-kira sama panjang. Dengan kata lain, pohon M-ary berakar dengan tinggi H dikatakan seimbang atau balance jika semua daun berada di level H atau H kurang 1. Perhatikan ilustrasi-ilustrasi ini. T1 dan T2 ini tingginya 4. Level 0, level 1, level 2, level 3, dan level 4. T1 disebut balance karena semua daun di level 3 dan level 4. Sedangkan T2 tidak balance karena ada daun di level 2, level 3, dan level 4. Ingat ketentuan balance di level H atau H kurang 1. Terakhir, T3 dengan tinggi 3, ini level 0, level 1, level 2, dan level 3. T3 ini disebut balance karena semua daunnya di level 3. Beberapa aplikasi pohon biner. 1. Pohon ekspresi. Ilustrasi ini adalah contoh pohon ekspresi. Dalam pohon ada istilah tree traversal, yaitu daftar simpul pohon. Tree traversal ini terbagi atas 3. Pre-order traversal, yaitu daftar simpul pohon berakar terurut yang didefinisikan secara rekursif. Akar diikuti dengan subtree pertama dan subtree lainnya dalam urutan kemunculan dari kiri ke kanan. Pre-order traversal menghasilkan ekspresi prefix, yaitu dalam hal ini kali tambah A, B, bagi C, tambah D, E. Kedua, in order traversal, yaitu daftar simpul pohon berakar terurut yang didefinisikan secara rekursif, subtree pertama, akar, subtree lainnya, dalam urutan kemunculan dari kiri ke kanan. In order traversal menghasilkan ekspresi infix. Dalam hal ini yaitu dalam kurung A tambah B kali dalam kurung C bagi dalam kurung D tambah E. Ketiga, post order traversal, yaitu daftar simpul pohon berakar terurut yang didefinisikan secara rekursif, subtree pertama dan subtree lainnya dalam urutan kemunculan dari kiri ke kanan diikuti dengan akar.
Post order traversal menghasilkan ekspresi postfix. Dalam hal ini yaitu A, B tambah C, D, E tambah bagi kali. 2. Pohon keputusan atau decision tree. Pohon berakar bisa digunakan untuk pemodelan masalah yang mana rangkaian terurut keputusan-keputusan membawa ke satu solusi. Ini contoh pohon keputusan mengurutkan 3 elemen berbeda. Perhatikan tanda lebih besar di jalur kiri, sedangkan tanda lebih kecil di jalur kanan. 3. Kode awalan atau prefix code. Satu cara untuk menjamin bahwa tidak ada bit string yang ditugaskan ke lebih dari satu urutan karakter adalah mengencode karakter sehingga bit string untuk satu karakter tidak pernah muncul sebagai bagian pertama dari bit string untuk karakter-karakter lainnya. Ini adalah contoh pohon kode prefix. Adapun bit string ini kalau didekode hasilnya adalah 0, tidak ada, 00, tidak ada, 000, 000, T, itu bagian pertama. Lanjut, 1, tidak ada, 10, 10, A, itu bagian kedua. Lanjut, 0, tidak ada, 00, tidak ada, 001, 001, S, itu bagian ketiga. Lanjut, 1, tidak ada, 11, 11, U, itu bagian yang keempat. Lanjut, 0, tidak ada, 01, 01, R. Maka hasilnya adalah TASUR atau tasur. 4. Kode Huffman atau Huffman coding. Huffman coding adalah algoritma mendasar dalam kompresi data, yakni mengurangi jumlah bit yang dibutuhkan untuk mewakili informasi. Contoh soal, gunakan kode Huffman untuk encode karakter dengan frekuensi berikut. Perhatikan di layar. Lalu, berapa rata bits untuk encode karakter tersebut? Solusinya, simak baik-baik ya. Step atau langkah-langkah untuk encode karakter. Mulailah gambar hutan dengan 6 pohon trivial yang masing-masing mengandung satu simbol. Seperti ini. Step 1, gabungkan 2 pohon dengan total bobot terkecil menjadi 1 pohon dengan akar baru 0,18. 0,08 tambah 0,1, 0,18. Lalu bobot yang lebih besar diletakkan di jalur kiri. Ini B-nya. Sedangkan bobot yang lebih kecil diletakkan di jalur kanan. Ini A-nya.
Step 2, cari dan gabungkan lagi dua pohon dengan total bobot terkecil menjadi satu pohon dengan akar baru 0,27. Dari sini 0,12 tambah 0,15. Letakkan bobot yang lebih besar di jalur kiri. Ini D, 0,15 lebih besar daripada 0,12. Sedangkan bobot yang lebih kecil ditaruh di jalur kanan. Ini C, taruh di jalur kanan. Cari lagi dan gabungkan dua pohon dengan total bobot terkecil menjadi satu pohon, yaitu 0,18 tambah 0,20. Ini menjadi 0,38. Ini dia. Kemudian bobot yang lebih besar taruh di jalur kiri. Ini E lebih besar daripada 0,18 kan? Berarti taruh di jalur kiri seperti ini. Sedangkan bobot yang lebih kecil ditaruh di jalur kanan. Ini lebih kecil, 0,18 lebih kecil daripada 0,20. Jadi ditaruh di sini. Next, gabungkan lagi dua pohon dengan total bobot terkecil. Ini dia 0,27 tambah 0,35. Jadinya adalah 0,62. Perhatikan. Lalu bobot yang lebih besar ditaruh di jalur kiri. Mana lebih besar? Lebih besar F. Ya, F kan 0,35. 0,35 lebih besar daripada 0,27. Ditaruh di jalur kiri. Sedangkan bobot yang lebih kecil ditaruh di jalur kanan. Nah, ini lebih kecil, ditaruh di jalur kanan. Seperti ini. Lalu gabungkan lagi. Nah, ini kebetulan tinggal 2. Berarti mereka langsung digabungkan. 0,38 tambah 0,62, yaitu 1. Di mana bobot yang lebih besar taruh jalur kiri. Mana lebih besar? Ini kan? Jadi ini ditaruh di jalur kiri. Ini dia. Sedangkan bobot yang lebih kecil ditaruh di jalur kanan. Ini lebih kecil, ditaruh di jalur kanan. Algoritma selesai ketika terbangun hanya satu pohon. Sehingga yang awalnya hutan sudah berubah menjadi satu pohon ini saja. Jadi hasil encodingnya A111, B110, C011, D010, E10, F00, di mana A sampai D masing-masing 3 bit, sedangkan E sampai F masing-masing 2 bit. Jadi rata bits untuk encode terakhir adalah 3 kali 0,08. Perhatikan di sini. Tambah 3 kali 0,10 tambah 3 kali 0,12 tambah 3 kali 0,15 tambah 2 kali 0,20 tambah 2 kali 0,35 sama dengan 2,45. Masalah terpecahkan. 5. Pohon pencarian biner atau binary search tree. Tujuannya mengimplementasikan algoritma pencarian yang menemukan item-item secara efisien ketika item-item diurutkan sepenuhnya. Contoh soal.
Bangunlah pohon pencarian biner untuk kata mathematics, physics, geography, zoology, meteorologi, geologi, psikologi, dan chemistry menggunakan alphabetical order. Penyelesaiannya, perhatikan ya. Kata mathematics adalah kunci akar. Next, karena physics sesudah mathematics secara alfabet, atau physics lebih besar daripada mathematics, maka physics di jalur kanan seperti ini. Next, karena geografi sebelum mathematics secara alfabet atau geografi lebih kecil daripada mathematics, maka geografi diletakkan di jalur kiri seperti ini. Next, zoologi lebih besar daripada mathematics dan zoologi lebih besar daripada physics. Maka diletakkan di jalur kanan seperti ini. Next, meteorologi lebih besar daripada mathematics dan meteorologi lebih kecil daripada physics. Maka diletakkan di jalur kiri seperti ini. Next, geologi lebih kecil daripada mathematics dan geologi lebih besar daripada geografi. Maka letakkan di jalur kanan seperti ini. Next, psikologi lebih besar daripada mathematics. Psikologi lebih besar daripada physics. Tapi psikologi lebih kecil daripada zoologi. Maka diletakkan di jalur kiri seperti ini. Terakhir, chemistry. Chemistry lebih kecil daripada mathematics. Dan chemistry lebih kecil daripada geografi. Maka diletakkan di jalur kiri seperti ini. Jadi, inilah pohon pencarian biner kita. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah. Karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.